Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis eh, akan bahas oli lagi ya. Kali ini eh, mengapa kok nyebut oli dengan kekentalan 10W itu salah. Dan sekalian untuk menunjukkan datanya bahwa oli itu semuanya nggak layak pakai setelah 2000 km. Oli terutama oli pabrikan ya, karena yang ada datanya data oli pabrikan sama beberapa merek lain sih. Yang paling banyak oli pabrikan. Terus ini sama review oli, review sedikit oli apa namanya, Shell Advance Ultra Scooter 200 km ya. 200 km itu kalau di motor lain sedikit, kalau di motor penulis sudah setengah umur. Jadi review sebentar aja. Jadi ini oli Advance Ultra ini pertama dipakai baru ganti oli, enteng banget tarikan bawah, enteng, lebih enteng daripada pakai Mesran Super. Ini dalam kondisi mesin panas ya, dalam kondisi dipakai. Itu pertama. Terus habis itu dari sisi performa gimana? Malah turun. Turunnya bukan karena olinya kurang licin, tapi karena aditifnya terlalu banyak. Tenaga mesin jadi melempem karena kehalang sama apa ya? Sama TBN-nya, sama sepasnya ya kayaknya ya. Aditifnya terlalu banyak menurut penulis. Di spesifikasi resminya kayaknya nggak ada ya data TBN itu, spas juga nggak ada, minimalis sekali Shell itu, cari datasheet juga sulit ya, bukan oli recommended lah Shell itu, apalagi yang oli skuternya. Ini penulis padahal sudah pakai yang versi paling tinggi dari Shell ya, Shell Advance Ultra, ada Ultra di belakangnya. Penulis nggak pakai yang model AX-an. Jadi ini udah paling tinggi untuk motor skuter versi Shell itu. Tapi ya tenaga nggak keluar. Terus daya pelicin bagaimana? Untuk sementara masih oke. Untuk apa? Suara mesin loh ya. Untuk suara mesin masih oke, masih terasa enak lah. Yang nggak enak itu apa? Tarikan bawah ini rasanya tadi kayak kehambat itu, kayak apa ya? Kayak kurang licin gitu ya. Kayaknya tanda kemampuan oli sudah mulai berkurang. Tapi suara mesin masih halus. Ya mungkin karena aditif itu bikin suara mesin halus, tapi kemampuan oli sendirinya kurang. Jadi kemungkinan sudah ada terjadi gesekan antara logam dengan logam, tapi aditifnya bikin gesekan ini nggak sampai bikin aus. Jadi kalau pakai oli mesran di kecepatan segitu tadi itu mungkin nggak ada hambatan, karena ya antar logamnya nggak bersentuhan. Sementara yang di Shell ini sudah bersentuhan, tapi karena ada aditif anti aus bisa lebih awet. Bagus jalannya ditambal ya, tapi ya karena nggak keseluruhan jadi jalannya tambal-tambal. Ya terus lanjut, maaf ngecek kameranya kadang lupa neken tombol record. Maaf ya. Terus sekarang mau bahas nih. Yang pokoknya oli Shell Advance Ultra itu bukan merupakan oli yang bagus ya menurut penulis. Tidak recommended. Nggak peduli aditifnya lebih banyak. Tapi masalahnya ini loh baru 200 km kemampuan kok terasa berkurang. Iya sih, mesin masih
suaranya halus tapi kok rasanya nggak sesip waktu pakai Mesran Super ya. Mesran Super gantinya kan 1000, hampir 1000 ya, 960. Itu pun suaranya kayaknya masih lebih halus daripada pakai ini Cell Advance Ultra. Jadi kalau motornya NMAX, Cell Advance Ultra itu nggak bagus. Yang pertama karena tenaga kurang, ya karena olinya nggak umur. Sama Mesanan Super aja kalah lah, percuma kan. Beli mahal-mahal tapi kok gak awet. Ya oleh karena itulah penulis untuk berikutnya mau coba oli PAO saja. Karena Cell Advance Ultra ini merupakan representatif dari pabrik yang pelopornya, pionirnya GTL kalau nggak salah ya. Jadi Castrol itu diprotes mobil One pertama kali karena pakai produk GTA-nya Cell kalau nggak salah ya. Jadi pertama kali terjadi perselisihan antara mobil One dan Castrol soal istilah oli sintetik, 100% sintetik. Itu kan awalnya karena Castrol produksi oli yang bahannya GTL. Terus mobil One protes karena dia pakai PAO saat itu. Sekarang sih sudah sama-sama pakai GTL semua, PAO-nya tinggal 10%. Ya, itu ditunjukkan sendiri di datasheet ya sama mobil One. Di DEC 1 ini di spek itu ditunjukkan 10%. Aduh. Jadi ini datanya mobil One 15W50 safety datasheet ya. Nah ini loh, 1-DC ini homopolimer hydrogenated ini biasanya mengacu ke poli alpha alevin, butuhnya dia bahannya DC ini. Ini perhatikan konsentrasinya 5-10%, paling besar 10%. Ini faktanya komposisi oli dari mobil One. Nah, mobil One 15W50 ini ya, faktanya ini. Jadi revisi 10 Juli 2019. Jadi formula terakhirnya 10% saja PAO-nya. Padahal dulu tarung sama Castrol soal oli sintetik nggak mau disebut sintetik kalau nggak ada PAO-nya kan. Sekarang ternyata sama saja, PAO-nya cuma 10%. Itu faktanya. Ya, kemudian ini bahasa apa sampai? Lagi bahasa apa tadi kok sampai ngomong mobil One segala ini? Iya, jadi nggak ingat ngapain tadi bahas mobil One. Maaf ya, penulis lagi nggak konsen ini ya. Habis balik aksal lagi lah. Ya, jadi kan banyak nih yang nyebut. Oh, lagi bahas sel ya tadi ya. Enaknya diselesaikan apa nggak bahas sel ini? Terus pokok intinya penulis pengen PAO ya. Sudah cukup nyoba GTL-nya. GTL itu buatan Shell dan oli Advance Ultra itu juga buatan Shell. Wis penulis anggap mewakili olinya GTL sudah. Jadi berikutnya adalah banyak nih rider ya yang ngomong kekentalan itu ngebutnya pakai 10W gitu ya. Oli yang lebih encer lagi 0W gitu ya. Penulis sudah pernah bahas ini, tapi sekarang penulis lihat dari sisi yang lain, dari sisi spesifikasi. Nanti penulis kasih contoh-contoh aja ya. Jadi gini, oli itu kan memang sebutannya ada yang 10W 30, 5W 30 gitu ya. Kalau yang
Atasnya yang lebih kental ada 10W30, 10W40, 20W40. Untuk yang kelas 15 ada 15W50, atasnya lagi 20W50. Salah ya kalau kita pakai ukuran depannya untuk pilih oli. Memang kalau yang namanya 20W itu lebih kental daripada yang 10W, seringnya begitu, tapi enggak selalu. Ada yang 10W itu lebih kental. Lebih kental apa maksudnya? Lebih kental dalam ketika oli itu sedang dipergunakan. Jadi angka 10W, 20W itu kan angka kekentalan multi ya. Sebelum zaman itu WW-an itu nggak ada. Sebelum di masa lalu nggak ada. WW itu muncul sesudah zamannya oli itu kekentalannya ganda disebutnya. Multi viscosity. Jadi oli kekentalannya bisa beda-beda. Itu mulai zaman ditemukannya additive viscosity index improver. Nah, aditif ini bisa membuat oli encer jadi terasa kental ketika di suhu tinggi. Tapi ya kita tetap harus pakai patokan oli itu dari kekentalan di suhu tinggi. Jadi mesin itu beroperasi di suhu kira-kira 90 sampai 100 derajat Celcius. Kerendahan nggak maksimal, ketinggian bikin cepat rusak. Wes, paham ya? Jadi mesin itu bekerjanya 90 sampai 100 derajat Celcius. Nah, sementara itu 10W, 15W, 20W ini atau 0W gitu. Dinilainya dari apa? Dari suhu pada saat suhu 40 derajat Celcius. Maaf ya, penulis salah ya. Ini ada kekentalannya SAE crankcase, SAE gear. Ini untuk transmisi standarnya beda, untuk oli mesin standarnya yang ini, yang SAE crankcase ini. Ini ada 15W, ternyata ada suhu 100 dan suhu 40 derajatnya. Yang ini 10W juga sama, 0W juga sama. Ini penulis salah ya ternyata ya, karena ternyata ada standarnya sendiri, bukan suhu 40 derajat. Tapi ini maksimum crankcase, maksimum cold pumping. Jadi 60.000 angkanya di suhu minus 15, minus 20, minus 25, minus 30, minus 35, minus 40. Jadi cold pumpingnya ini ditentukan yang menentukan 0W sampai 25W ini. Jadi angka ini yang dipakai. Jadi suhunya suhu 40 derajat Celcius. Nggak relevan kalau kita mau pakai oli itu di motor. Karena untuk motor itu yang penting adalah suhu ketika sedang dipakai. Kita nggak mempertimbangkan kekentalan olinya itu pada saat di suhu ruangan, tapi pada saat dipakai terutama yang penting. Kekentalan di suhu ruangan itu cuma relevan kalau tempat kita tinggal itu atau tempat parkirnya motor itu suhunya di bawah suhu 10 derajat Celcius gitulah. Jadi kalau rumahnya itu di sekitaran sini ya, malam paling dinginnya cuma 25 derajat gitu, nggak perlu ya rasanya ya pakai ngukur 10W itu ya.
nggak relevan ya. Nanti penulis contoh lah, kasih contoh. Ada 10W itu yang dianggap kental sama encer, ada 10W kental, ada 0W kental, ada. Karena satuan kekentalan itu yang diperhatikan sebenarnya adalah angka yang belakang ketika mesin itu lagi nyala. Maaf, penulis gak nemu contoh yang pas ya. Nemunya yang ini Polymer Gold Star ya. Merek ini Gold Star lubrikan Matrix SL. Ini ada 0W60, ada 5W20. Perhatikan kekentalannya pada suhu 100 derajat. 22,5 sampai 23,5 untuk yang 0W60. Ini kental ini. Yang encer ini yang ini. SAI 5W20. 8 sampai 9. Jadi jelas ya, 0W itu enggak selalu encer. Ini ada contoh 0W yang kental, 0W60. Ini 5W yang encer, 5W20, 8 sampai 9. Jadi jelas ya, encer 0W itu enggak selalu encer. Ada 0W yang kental banget. Ini ada 0W40, 13 sampai 14. Berbeda 2 kali lipat ya. Ini 5W40, ya sama juga 13 sampai 14. 0W sama 5W kan kentalannya sama. Ini sama-sama 5W-nya juga. Yang belakangnya 40 ya segini, yang 30 segini. Jadi perhatikanlah. Yang angka depan ini suhu 40 derajat ini yang ya nggak terlalu mencerminkan. Yang penting ini yang 100 derajat ini. Yang ketika suhu motor bekerja. Ya wis ya, jelas. Jadi suhu awal itu cuma waktu suhu start. Zaman dulu gimana dong? Kan nggak ada oli yang kekentalannya 0W gitu ya. Mesin itu dipanasi, maksudnya dipanasi itu dikasih api, dipanasi pakai air panas, dikasih apa gitu loh. Bener-bener dipanasi, panasinya nggak pakai nggak pakai dinyalakan, enggak. Terus beneran kayak dipanggang gitulah. Ada mungkin alatnya apa gitu, lupa namanya. Pakai air panas juga bisa. Mesin-mesin itu dibuat anget pakai air hangat. Tapi sekarang kita ya realitasnya kita hidup di mana lah, di Indonesia ya. Kalau nggak pernah ngalami suhu minus 15 itu kayaknya nggak perlu ya. Kalau kita makanya nggak pernah ke Gunung Dieng atau apa ya, nggak perlu ya rasanya ya. Dan sebenarnya mengukur kekentalan pakai SAE yang 10W50 atau 10W20, 0W50 gitu sudah nggak dipergunakan lagi. Yang lebih diperhatikan adalah itu power point, titik tuangnya, titik suhu di mana oli masih bisa dituang, power point. Terus kerangkis apa itu jenenge ya, pokoknya pengujian suhu dingin minus 25 derajat apa masih bisa melindungi mesin itu. Terus untuk suhu tingginya juga bukan yang 100 derajat lagi, sudah pakai yang HTHS 150 derajat dan ada CR-nya, ada kocokan-kocokannya. Jadi ini tentang HTHS ya. Jadi sebelumnya kekentalan itu viskositas diukur hanya pada suhu 100 derajat dan ini tidak terlalu mewakili suhu yang bisa dicapai oleh mesin sekarang ini. Jadi diputuskan untuk mengukur juga kekentalan pada suhu 150 dalam kondisi HTHS. Jadi kemampuan pelumasnya benar-benar diuji. Jadi disingkat sebagai HTHS, suhu tinggi, shear-nya tinggi. Ini diterjemahkan geser.
Udah, itu aja. Itu sebenarnya yang lebih relevan sekarang. Tapi minim ya jangan pakai yang angka depan lah kalau mau jelaskan soal kekentalan. Itu nggak relevan. Kekentalan 0 gitu ya, dibilang encer. Ada oli kekentalannya 0W50. Itu dijamin kental itu kalau dipakai, dijamin berat banget itu. Kalau apa misalnya motornya beneran butuh encer. Yang relevan itu mungkin ya kalau misalnya itu di dunia mobil, olinya bolehnya cuma maksimal 30. Terus oli pilihannya cuma 5W sama 0W, 10W sama 5W gitu toh. Itu baru relevan. Karena ada mobil yang mengharuskan kekentalannya itu maksimal 30W, SAE 30. Ada. Ya wis lah, yang itu sudah ya soal apa namanya menyebut SAE ya. Terus yang berikutnya adalah soal umur oli maksimal 2000 km. Yang tadi sudah penulis kasih contoh nggak ya? Belum ya, nanti wes penulis lihat, lupa soalnya nanti penulis tunjukkan. Jadi kekentalan itu saya penulis jelaskan lagi, lupa. Kekentalan itu ada ringnya ya, ada seberapa kental sehingga disebut 20W, seberapa kental sehingga disebut 30W dan seterusnya. Terus untuk yang mangka belakang juga ada ringnya khusus. Dan Berikut penentuan untuk kekentalan SAE 20, 30, 40 sampai 60 ya. Ini dilihat dari kekentalan centistoknya di suhu 100 derajat saja. Ukuran kinematic viscosity di suhu 100 derajat Celcius. 5,6 sampai 9,3 ini SAE 20. 9,3 sampai 12,5 ini 30, 12,5 sampai 16,3 ini 40. angka ya 10W itu dasarnya ya tetap sih ya. Pakai acuan apa itu? Pakai acuan lupa wis. Pokoknya kalau untuk kita nggak relevan nyebut kekentalan itu pakai angka depan karena ya selain karena kita hidup di Indonesia, kekentalan yang di belakang itu variasinya gede banget. Untuk 0W itu mulai dari yang 20, 0W 20 sampai 0W 60 ada. Yang gak relevan. Nah, sekarang lanjut bahas oli yang umurnya oli itu umurnya maksimal 2000 km. Jadi gini ya. Pabrikan itu kalau ngasih rekomendasi ya contohnya adalah pabrik Honda aja wis. Oli API SN 10W30 gitu. Contohnya itu. Ya walaupun olinya itu nggak ada logo API Starbars ya. API-nya API palsu, tapi kalau sudah direkomendasi pabrikan diharuskan pakai itu ya. Walau olinya pakai API palsu tapi tetap disuruh pakai itu. Nah, kita sekarang bicara soal kekentalan. Kekentalannya disuruh pakai 10W30. Itu artinya apa? Kalau olinya sudah nggak 10W30, lebih encer, itu harusnya nggak dipakai lagi. Betul nggak ya? Betul ya. Nah, oli 10W30 ini ada kisarannya, kisaran kekentalan berdasarkan angka CST, Kinamic Viscosity, yang satuannya centistok kalau nggak salah ya. Jadi
oli itu kalau diukur kekentalannya itu pakai satuan CST, pakai cara pengukuran kinematic viscosity. Alat ngukurnya kalau yang diperlihatkan itu kelereng di dijatuhkan dalam suatu tabung yang ukuran sempit yang ada isi olinya. Katanya itu jatuhnya blok gitu ya, makanya ada alatnya khusus yang ngitung gitu. Entah alatnya merek apa, Kohler atau apa lupa. Nah, yang jelas alat itu bisa diukur. Dan ternyata ya banyak yang dari universitas ini yang punya alat ukur tersebut, terutama di teknik mesin departemen atau fakultas ya, atau jurusan macam-macam sebutannya, pokoknya bagian teknik mesin. Nah, dari teknik mesin ini ternyata banyak ya, dari berbagai macam universitas, dari berbagai macam institut, itu banyak yang melakukan penelitian perubahan kekentalan oli mesin. Motornya macam-macam, tapi banyak yang Honda sih. Karena motornya Honda, olinya ya oli Honda. Nah, di situ ada yang menarik, ada yang mengukur keausan, ada yang mengukurnya sampai panjang ya 6000, wis edan lah pokoknya ngukur ya. Entah volume oli diukur apa enggak, kayaknya sih enggak. Iya, rasanya kayaknya enggak, volume oli enggak diukur, padahal itu penting untuk menentukan umur oli. Jadi dari banyak penelitian ini muncul kesimpulan yang cukup mengagetkan gitu loh. Jadi entah mengapa ya, periode mereka ini kan melakukan uji oli, menguji kekentalan oli yang sudah dipakai. Nah, entah mengapa ya mereka ini pakai minimalnya itu 2000 km, ada yang 2200, ada yang 2000 km, jadi 2000, 4000 dan seterusnya. Jadi pengukurannya itu pakai 2000 ya, 2000, 4000, 6000 gitu, ada yang gitu. Lebih dari satu ya, kalau cuma satu ya kurang afdol ya, tapi ini lebih dari satu, di tahun yang berbeda, di motor yang berbeda, walau olinya hampir sama. Ada juga yang bedakan antara MPX dengan SPX kayaknya ya. Nah itu tapi hasilnya sama semua. Mau yang ada membedakan mineral sintetik sama semi sintetik kalau nggak salah ya, itu hasilnya sama semua. Hampir nggak ada bedanya. Ya jadi gini lah, penulis kan tadi menjelaskan bahwa oli itu kekentalan yang disarankan pabriknya adalah 10W30. Jadi kalau olinya sudah nggak 10W30, maka itu artinya olinya sudah nggak layak pakai. Nah dari pengujian ini, dari banyak pengujian ini, diperlihatkan bahwa ya ternyata oli ini pada nggak layak pakai semua setelah 2000 km. Ini kebetulan ada contoh ya. Penulis nggak tahu kalau ada yang ini. Ini 0, 500, 1000, 1500, 2000. Jadi pada saat 500 km pertama ini ada yang ngedrop gratis. Ini tulisannya semi sintetik. Mineral, semi sintetik, semi sintetik. Yang mineral sama semi sintetik itu pada waktu pertama turun ngedrop jauh.
Jadi ini kayaknya kalau lihat tadi itu 18 itu SAI 50 ya. 16 sampai 21 itu SAI belakang 50. Ini sudah termasuk SAI 40 ya. Jadi nggak sesuai dengan yang lain. Berikutnya ini turun drastis. Nah, ini 2000 km ini berapa ini? 12, 9,6. 12. Ini sudah masuk SAI 30 semua. Jadi waktu 0 km diukur itu SAE-nya ada yang 40 atas, ada yang 50. Terus begitu diukur ada yang apa? SAE 30 atas, ada yang bawah. Jadi kentalannya berkurang banyak ya. Ini oli yang dipakai merek apa ya? Ini Mesran Super semi sintetik Pastron Sports sintetik, nggak jelas ya ini ya. Pastron SAE 20W50. Pastron apa ini? Pastron ini zaman dulu berarti ya. Mesran Super, Pastron, sama yang satunya lagi mungkin Pastron sintetik apalah. Tapi jelas hasilnya turunnya drastis ya. Yang ini mineral juga turun, yang lainnya juga turun. Ini penulis curiga motornya kena fuel dilution nggak motor penulis. Yang berikutnya ini yang penulis sebut angkanya kegedean ya. CST kinematic visual 100 kok angkanya 40. Nggak ada di sini 40. Tapi tetap kelihatan ya setelah 2000 km orinya turun drastis, jadi apa 25%-nya. Olinya ini MSPX 1 SAE 10W30 pada mesin 4 tak Honda City Sport One. Jadi MSPX 1 ya. Yang dicoba hasilnya juga parah. Nah ini sama juga CST-nya 10,4. 10,4 itu masuk ke ranahnya SAI 30 juga. Jadi 7,4. 7,4 itu sudah masuk ranahnya SAI 20. Ini udah turun rendah. Ini yang apa pengujian pelumas mineral. Yang sintetik. Nah, yang ini 10,8 jadi 7,8. 10,8 kelasnya SAI 30, 7,8 kelasnya SAI 20. Sama-sama jeleknya ya. Olinya apa ini? Oli Matic SAI 1030 APSL Jaso MA. Nggak tahu saya nggak sebut merek. Terus yang berikutnya ini 17 CST setelah 2500 jadi 13 CST. 17 itu SAE 50, terus berikutnya 13 SAE 40 bawah. Mana tadi? Nah, 17 SAE 50 jadi SAE 40 setelah 2500 km. Oh ini Federal Oil Ultratech SAE 20W50. Oh ini cara pengujiannya ya. Oh ini alatnya. Bad Kocher. Ini untuk mengukur TBN-nya. Metro Toledo ya. Terus ngambil sampel dulu ini olinya. Lagi ini 11 CST jadi 8 CST. 11 itu masuk SAE 30. Yang satunya tadi berapa? 8 CST itu masuk ke SAE 20. Jadi habis 2200 sudah nggak layak pengentalannya ya. Manis. Honda Beat motornya. Oh ini alatnya. Viskometer bola jatuh yang pakai kelereng ya.
Ini tugas akhir loh ya. Jadi yang lain-lain nanti nanti perlu lihatkan. Oli HMMPX 2 pada motor Honda Beat ya. BCA jelas, yang ini penelitiannya saya penelitian. Supra X, Versa Ultra X, Versa Supra X. Ini ya ini wis dari Unmu ya. Ini dari ITS juga. Terus Universitas Wahid Hasim. Ya wis, itu penelitiannya. Itu bukti fakta ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penelitian yang menunjukkan bahwa setelah 2000 km oli itu eh, habis masa pemakaiannya. Nggak layak pakai. Jadi oli ini kekentalannya turun secara drastis. Jadi oli 10W30 itu kan kekentalannya ada apa namanya, ringnya ya, angka berapa sampai berapa itu SAE segini, angka berapa sampai berapa itu SAE segini. Nah ternyata setelah eh, setelah 2000 km itu olinya pada turun semua kekentalannya, turun drastis, malah drastis banget. Jadi yang aslinya 10W30 jadi 10W20 itu dalam 2000 km. Dan kita nggak tahu mulai kapan olinya turunnya bisa parah segitu, karena ya sayangnya periode pengujiannya, periode samplingnya itu tiap 2000 km. Itu yang apa bikin apa heran. Padahal ya ini ujinya nggak pakai memperhitungkan CR stability seperti penulis jelaskan sebelumnya. Kalau oli dipakai, oli yang viscosity index oli yang aditif perubah VI nya yang namanya viscosity index improver itu jelek, maka olinya jadi cepat encer kalau pas lagi dipakai. Jadi kekentalan yang diukur itu adalah kekentalan pada waktu nggak dipakai. Jadi mesinnya berhenti dulu, diem, olinya diambil. Nah kalau diambil gitu kan artinya kondisi mesin sempat dingin terlebih dahulu. Nggak ada yang namanya CR, karena ngukurnya nggak langsung sedot mesin taruh alat gitu, enggak. Diambil dulu terus dibawa ke tempat ukur. Jadi tempat ukurnya bukan tempat parkir ya, nggak langsung diukur dalam kondisi panas-panas gitu, tapi diambil terus ditaruh panci, terus baru diukur. Ditaruh panci, direbus, dipanggang di atas kompor pakai panci, terus pakai termometer dimonitor suhunya, habis mencapai suhu yang diinginkan dituang ke alat ukurnya. Nah itu caranya seperti itu, sama sekali tidak memperhitungkan CR-nya. Dan tanpa memperhitungkan CR-nya itu hasilnya juga parah, sudah jadi kayak 0W20 padahal butuhnya 10W30. Nah berarti kalau menurut standar pabrikan seperti itu, oli harus pakai 10W30, ya nggak layak orinya, nggak layak pakai olinya. Itu fakta nyata yang menunjukkan banyak, lebih dari satu. Ya nanti penulis sertakan
Hasilnya beserta dengan ring kekentalan yang sesuai. Jadi karena 10i30 kan gampang ya, satuannya juga pakai CST. Ada juga yang ngukurnya kayaknya salah ya, oli kekentalannya berapa itu lupa itu, tapi angkanya bisa ngaco, tapi tetap kekentalannya itu berubah drastis. Kalau yang begini nih penulis sudah jelaskan sebelumnya, itu dari kemurnian bahan, jadi stabilitas kekentalan ya. Itu kalau yang begini ini hubungannya dengan sintetik dan tidak. Oli yang sintetik harusnya itu awet ya, kuat. Yang maksudnya sintetik ini sintetik yang palsu loh ya. Yang sintetik GTL, gas to liquid, itu pun harusnya stabil, lebih stabil, nggak mudah rusak. Karena nggak ada aromatiknya, oli itu bisa lebih tahan lama, harusnya begitu. Nah, kalau sampai terjadi cepat rusak kayak gitu, yang pertama apa alasannya? Yang satu adalah dari aditifnya, aditif penambah viscosity index, dari viscosity index improver. Terus yang berikutnya adalah dari bahan olinya, jadi bahan olinya nggak murni, banyak kotorannya, banyak apa wis sembarang lah, wis gak ngerti, pokoknya nggak murni pokoknya. Terus yang berikutnya adalah apa lagi, bahan kayaknya udah ya, 3 ya. Dari aditifnya juga pengaruh. Jadi aditif apa, perubah VI-nya, perubah viscosity index, dari bahan olinya sendiri, kemurnian bahan olinya, dan yang selanjutnya ini ya aditif yang lain. Karena ya oh ya, contohnya aditif itu extreme pressure, aditif EP itu bisa membuat oli itu jadi cepat encer juga kalau nggak salah ya. Ya ini kalau ini sih dari pengalaman penulis ya, bukan dari data. Kalau yang dari data itu adalah viscosity index improver dan bahan oli. Bahan oli yang jelek cepat rusak, kalau sudah rusak encer. Dah tuh. Ya, ini berlaku nggak cuma yang kekentalan 10W30 saja, ada yang kekentalan lain ya. Ada yang lebih kental dari itu sama saja. Yang dibandingkan itu Mesran Super sama Pastuntek, no kalau nggak salah ya. Itu juga sama, pemakaian berapa? 2000 km juga kalau nggak salah ya. Itu kekentalan sudah berkurang jadi kayak 10W30 ya. Tapi kalau yang terakhir ini kayaknya mungkin motornya kayak punya penulis, penyakitan fuel dilution, olinya kecampuran bensin, sehingga ya olinya jadi sangat cepat encer. Karena ya pengalaman penulis, kalau motor normal Honda Beat, Suzuki Spin, Suzuki Next 2 itu kekentalannya bisa awet, bisa lebih dari 2000 km pastinya. Jadi kalau sampai 2000 km encer itu bermasalah itu mesinnya. Kalau oli 10W30 wajar lah ya, jadi cepat encer, karena ya oli encer dipakai di suhu yang apa, mendekati tropis gini ya, suhu tropis lah. Karena dipakai di suhu tropis ya otomatis kemampuan oli kurang kan. Nah kalau kemampuan oli kurang jadi cepat rusak, apalagi kena sear ya, kena kocekan-kocekan. Jadi kalau disimpulkan itu dah ngembun.
Kalau disimpulkan itu oli, kebanyakan oli itu umurnya 2000 km itu sudah nggak layak pakai, terutama oli yang oli pabrikan ya, oli Matic, oli skuter, oli 10W30 ya, itu nggak awet. Di contoh kebetulan ada motor lagi juga, atau motor apa ya, motor bebek yang pakai 10W30, nggak awet juga. Oli encer itu bisa cepat rusak dari beberapa hal. Yang pertama karena oli encer itu biasanya dipaksakan viscosity index-nya tinggi, aditifnya untuk viscosity index improver untuk mengatrol VI ini terlalu banyak. Efeknya yaitu kalau kena RPM tinggi jadi encer. Nah, kalau sudah kayak enceran, nah itu terjadi seperti yang penulis jelaskan. Sudah penulis posting apa enggak ya? Lupa. Mungkin sudah penulis posting. Pokoknya kalau oli encer terus jadi kena panas terus kena RPM tinggi terus jadi encer, dan kemudian daya perlindungannya kurang, maka logam itu kan makin dekat toh. Oli itu kan nggak bisa jadi bantalan lagi, nggak bisa mencegah bertemunya logam dan logam lagi. Gap antara pori-porinya mesin itu akan makin rapat dan akhirnya bikin oli itu cepat rusak. Jadi oli encer itu rusaknya tambah-tambah lah, berlipat-lipat. Terus yang berikutnya sih dari sisi bahan ya. Walau oli banyak nyebutnya yang fully sintetik, kayaknya kebanyakan nggak pakai yang beneran fully sintetik. Jadi memang bener ada oli yang proses gas to liquid ya. Proses gas to liquid itu menyebabkan olinya punya kualitas lebih tinggi dari proses biasa, sehingga disebut oli sintetik. Tapi kayaknya ya sekarang trennya itu ya, wis bohong semua. Jadi awalnya sih bohong, nggak pakai bahan PAO disebut oli sintetik, tapi masih beneran pakai oli sintetik yang namanya gas to liquid, parafin yang lebih murni 85%. Tapi akhir-akhir ini kayaknya makin lama makin parah. Disebut 100% sintetik, tapi di safety datasheet disebut lebih dari satu item untuk bahan olinya, untuk oli mineralnya. Jadi untuk garis oli mineralnya itu bisa sampai lebih dari satu. Berikut penulis kasih contoh ya, oli yang ngomongnya 100% sintetik tapi bahannya macam-macam ya. Ini contohnya oli Ipone manufactured in France, Katana Coot ya. 4 stroke 100% sintetik motor oil. 100% sintetik ya, engine lubrikan. Ini ada datasheetnya. Ini dari angka apa yang ini kita buka ya. Sudah penulis buka. Ipone safety datasheet Katana Coot 5W40 ya. Nah, ini ada bahan apa ini? Petroleum hydrotreated. Ini biasanya mengacu ke oli mineral 5-100%. Nggak cuma itu aja, ada lagi sama 10-25%, berarti beda. Sama satu lagi hydrotreated 25-10. Ini juga parafinik 25-10. Hydrotreated lagi 2,5-10. Ya, kalau macam-macam gini biasanya olinya grup 1, grup 2, ya mungkin ada grup 3, tapi biasanya ke grup 1 dan grup 2 kalau bahannya gini.
Contoh berikutnya adalah 300V, Motul 300V Factor Line Road Racing 15W30. 100% sintetik 15W50. Buka safety dataset dari sini ya. Extra Core teknologi ya. Safety dataset 300V FL Road Racing 15W50DE. Jelas ya. Ini bahannya lubrikan sama tadi, hydrotreated petroleum 25 sampai 50, petroleum 10 sampai 25. Ada lagi ya, ini distilled hydrotreated heavy paraffinic 1 sampai 2,5. Ya wes itu. Contoh lagi Liqui Moly motorbike 4T 5W40 HC scooter. Sintetik teknologi. Datasheetnya bisa dilihat di bagian bawah sini ya. Nah, nanti milih yang di sini yang bahasa Inggris. Ini safety datasheet motorbike 4T 5W40 HC scooter. Liqui Moly-nya di sini tulisannya. Ini ya. Mana nih? Lubricating oil hydrotreated 40 sampai 60. Besok oil ini mungkin PAU-nya mungkin ya. Terus ini distilled petroleum hydrotreated light paraffinic. Nah ini juga 1 sampai 10. Ada lagi enggak? Ya wis. Ya wis itu ya. Padahal biasanya kalau gitu itu cirinya oli yang nggak murni, oli grup 2. Jadi kayaknya pabrikan ini sudah sudah benar-benar berani bohong, guys. Olinya bahannya aslinya cuma grup 2, tapi dia berani sebut fully sintetik. Penulis malah lebih respect ke pabrikan yang ngaku-ngaku pakai konvensional oil, pakai konvensional oil, pakai mineral gitu ya. Karena nggak selalu oli mineral itu jelek. Oli mineral yang sekarang itu kualitasnya juga tinggi-tinggi, nggak sejelek zaman dulu. Ya kan kayak contohnya Meseran Super lah. Di motor penulis Meseran Super lebih bagus daripada Prima XP. Padahal Prima XP disebut lebih tinggi ya, high viscosity index oil ya, oli yang viscosity indexnya lebih tinggi. Padahal ya harusnya bagus, tapi kok nyatanya jelek. Ya itulah. Wis gak sempat meneruskan ya, wis pokoknya gitu. Oli itu yang kebanyakan itu sudah nggak layak pakai ketika 2000 km. Kilometer berapa tepatnya penulis nggak tahu. Bisa aja di 1000, bisa aja 1500. Ya bisa juga 500 km sudah nggak layak, seperti yang terjadi pada motor penulis ini. Ya wis lah gitu aja. Jadi ganti oli jangan pakai kilometer ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.